Cara yang ketiga yang harus kita miliki dan kita lakukan yaitu bertindak hati-hati. Jangan gegabah. Dalam ayat 7b dikatakan demikian. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Selain daripada engkau memperkatakan Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Selain daripada engkau tidak mudah putus asa. Yang ketiga Tuhan katakan, dalam bertindak hati-hati. Artinya analisa dengan baik persoalannya. Amati dengan teliti dan cermat. Seperti apa ini modelnya. Baru saudara mengambil keputusan. Dan di dalam mengambil keputusan itu parameternya harus firman Allah. Artinya tindakan-tindakan yang akan kita ambil, yang akan kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Tuhan katakan bertindak hati-hati. Kenapa demikian? Karena di dalam kehati-hatian dan ketenangan biasanya akan muncul hikmat yang dari Tuhan di hati dan pikiran kita. Dan biasanya juga hikmat itu akan menuntun kita berjalan di dalam kerendahan hati dan penguasaan diri. Ketika kita bertindak hati-hati. Tapi sebaliknya, kecerobohan biasanya akan selalu menghasilkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Tuhan berkata, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan menyimpang dari cara-caranya Tuhan. Ayat 7c berkata demikian, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di dalam menanti janji Tuhan, supaya engkau benar-benar menerimanya, mengalaminya dalam kehidupanmu, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu tidak berbicara mengenai belokan, tidak. Tapi itu berbicara bagaimana Yosua membawa bangsa itu berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Itu maksudnya. Tidak menyimpang dari cara-caranya Tuhan. Atau harus memakai cara-caranya Tuhan. Maka Tuhan berkata, engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Selama mereka mau memakai cara-caranya Tuhan yang sesuai dengan idenya Tuhan, Tuhan menjamin kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil dan beruntung. Tapi ketika terjadi penyimpangan dari cara-caranya Tuhan, akan ada di sana resiko-resiko yang fatal, Bapak Ibu. Tadi di awal saya singgung tentang pemimpin pertama mereka, Musa. Ya kan saudara? Tuhan memanggil Musa ini membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya toh? Tapi kok Musa enggak masuk di negeri perjanjian? Masalahnya apa? Ada masalahnya. Menurut saya enggak terlalu serius. Tapi menurut Tuhan serius. Dari sini kita harus belajar. Jangan menganggap Tuhan sembarangan. Jangan menganggap Tuhan itu kompromian, enggak begitu. Dalam kasus-kasus tertentu. Saudara tahu kenapa Musa tidak masuk? Alkitab berkata, Musa itu adalah hamba Tuhan yang sangat lembut hatinya. Tapi hamba Tuhan yang lembut hati ini bahkan tidak masuk ke negeri perjanjian. Masalahnya di mana? Bapak Ibu, dalam perjalanan mereka, ketika mereka sudah menyeberang Laut Teberau, berbagai kejadian Tuhan izinkan, kata kitab Ulangan begitu, Tuhan izinkan dialami bangsa ini di padang gurun. Yang kadang-kadang Tuhan izinkan mereka kelaparan. Ketika mereka ada di Mara berjalan 3 hari 3 malam dan dapat air, ketika dapat di sumur airnya pahit.
Kalau kita baca Ulangan pasal 8 ayat 2 dan seterusnya dikatakan sebenarnya semuanya itu hanya menguji hati bangsa itu, hati mereka berpihak ke siapa. Tapi berulang-ulang kesekian kali. Ketika mereka berjalan di padang gurun gak pernah makan daging, mereka ngomel sama Musa. Ketika Tuhan kirim daging burung puyuh, mereka semua kedagingan. Itu kata Alkitab. Ketika Tuhan kirim roti mana dari surga, mereka juga semua kedagingan. Karena mereka diliputi kekhawatiran. Ketika mereka ada di Mara, mereka menemukan air yang pahit rasanya. Tuhan ubah menjadi manis. Mereka senang. Tapi seolah-olah mujizat yang seperti itu enggak cukup membuat hati bangsa ini mempercayai Tuhan. Sampai suatu waktu mereka tiba di Meriba. Alkitab berkata bangsa ini semua kehausan. Ternak mereka kehausan. Lalu mereka datang kepada Musa dan bersungut-sungut. Mereka berontak, bahkan mereka hampir lempari Musa dengan batu. Oleh karena mereka kehausan. Lalu Musa datang mengadu kepada Tuhan. Dan itu untuk kesekian kali loh mereka lakukan kepada Musa. Musa yang lembut hatinya itu jengkel juga diperlakukan begitu. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Bahkan saya akan mati sebentar lagi dilemparin mereka pakai batu karena mereka sedang dalam kehausan. Tuhan katakan begini sama Musa, Musa, bawa tongkat yang ada di tanganmu dan pergi ke bukit batu itu dan berbicaralah ke bukit batu itu supaya keluar air dari bukit batu itu. Musa katakan yes. Tapi ketika di dalam prakteknya Musa enggak berkata ke batu itu. Tongkat yang ada di tangannya itu dipukulkan ke batu itu. Pak! Keluar air. Keluar air berbual-bual. Semua bangsa itu bersuka cita, merasa puas. Karena di dalam kedahagaan mereka ada sumber air yang berlimpah yang bisa memuaskan dahaga mereka. Mereka senang. Tapi saudara tahu, di mata Tuhan itu serius. Itu menjadi alasan Tuhan tidak membawa Musa masuk ke tanah perjanjian. Ketika dekat tanah perjanjian, Tuhan suruh Musa naik ke gunung Pisga. Lalu Tuhan berkata begini, Musa, pandanglah ke tanah perjanjian itu, ke timur, barat, utara, selatan. Lihatlah betapa indahnya negeri perjanjian itu. Sebab engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Engkau berhenti sampai di sini. Nangis loh Musa, saudara. Tuhan tolonglah, selama ini engkau sudah perlihatkan kepadaku, tolonglah supaya kamu ke sana. Tuhan berkata, no. Alasannya apa Tuhan? Setahu saya aku taat kepadamu, kata Musa. Tapi Tuhan bilang begini, engkau melanggar kekudusanku di hadapan para bangsa itu. Ingat kisah di Meriba, kata Tuhan. Oleh karena apa? Musa mempergunakan idenya sendiri. Dia tidak mengerjakannya dengan cara Tuhan. Tuhan berkata berbicara kepada bukit batu, Musa pukul. Persoalan di hati Tuhan. Ayo kita lihat kisah itu yuk. Saya kalau baca ini hancur hati saya. Ulangan pasal 3 mulai ayat 24. Ya Tuhan Allah, engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Ayat 25. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Ayat 26. Tetapi Tuhan murka terhadap aku. Perhatikan ini. Oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku, Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Dipakai tanda seru. Anak-anak sekolah, kalau di dalam bacaan dipakai tanda baca tanda seru, itu maksudnya apa?
Itu serius. Kalau di marka jalan, kita berjalan, nanti tanya lantas ya. Kalau ada tanda seru di jalan, itu artinya bahaya. Hati-hati saudara. Tuhan katakan ketika Musa datang kepada Tuhan, Tuhan tolonglah izinkanlah aku masuk ke negeri perjanjian itu. Tolonglah Tuhan, tolong engkau telah memperlihatkan, tolong aku. Saudara tahu apa respon Tuhan? Cukup! Jangan omongin itu kepadaku. Menurut saya itu bukan dosa yang dilakukan Musa. Kehilafan iya, kesalahan. Tapi ternyata tidak demikian dengan Tuhan. Serius Tuhan. Oleh karenanya diingatkan Yosua dengan jelas. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya jangan pakai cara-caramu sendiri. Ikuti cara-cara dan petunjuknya Tuhan. Maka engkau akan sampai ke negeri perjanjian itu. Sama halnya dengan kita. Meresponi janji Tuhan itu jangan pakai cara-caramu. Jangan pakai ide-idemu. Mari kita pakai caranya Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Amin. Sebab kalau tidak, bisa terjadi sesuatu yang fatal, yang kita tanpa sadari bahwa sebenarnya itu membahayakan kita. Mungkin dengan tindakan kita itu orang lain merasa senang, merasa puas. Tapi dengar, belum tentu Tuhan puas. Ketika air itu keluar dari bukit batu itu, semua bangsa itu berpesta, senang karena mereka dapat air. Tapi Tuhan gak puas. Tuhan gak senang dengan apa? Cara yang dilakukan oleh Musa. Sehingga konsekuensinya, sekalipun Musa memohon-mohon kepada Tuhan supaya dia dilayakkan masuk ke negeri perjanjian, Tuhan berkata, cukup. Jangan bicarakan itu kepadaku. Jangan ulang lagi itu, kira-kira begitu. Sebab sudah saya putuskan, tidak. Bapak Ibu, mempergunakan cara-cara Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, yuk mari cari tahu keinginan dan kehendak Tuhan dan lakukanlah. Maka engkau akan melihat janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupanmu. Yang percaya dan mau katakan amin. Sekalipun situasinya tidak memungkinkan, kelihatannya seperti tidak memungkinkan, kelihatannya masalahnya terlalu besar, gunungnya terlalu tinggi untuk didaki. Tapi kalau Tuhan yang membawamu berjalan di sana, engkau akan memperoleh kemenangan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendirian. Dia akan selalu ada bersama dengan engkau dan memberikan kemenangan itu bagi kita. Sekali lagi yang percaya dan mau katakan amin, kita datang kepada Tuhan.